Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali di ibadah raya pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus, kiranya Tuhan akan menguduskan kita dan memberkati kita pada pagi hari ini. Ibadah kita mulai, jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima Yesus pada pagi hari ini. Di dalam Tuhan kita akan memuji nama Tuhan, dalamnya kasih-Mu Bapa.
jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita habiskan ibadah kita pada pagi ini dengan berkata, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan. Nas pembimbing pada pagi hari ini kita ambil di dalam Kolose 1 ayat yang ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama, bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Amin. Berbahagialah kita sekalian yang telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan yang mau menyimpan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebelum kita lanjutkan puji-pujian pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi dan seisinya, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau masih berikan kesempatan bagi kami, umat pilihan Tuhan, untuk datang ke rumah Tuhan, untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Terlebih-lebih kami akan ditaburi oleh firman Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum semuanya kami lakukan di hadapan Tuhan, terlebih dahulu ampuni segala dosa, kesalahan kami yang kami perbuat di dalam nama Tuhan, melalui tutur kata kami, melalui penglihatan kami, melalui pendengaran kami dan hati kami yang jahat di hadapan Tuhan. Ampuni ya Tuhan, sehingga kami boleh layak menghadap-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih anugerah-Mu yang besar yang kami rasakan pada pagi hari ini. Tuhan berkati umat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Layakkan juga kami yang pagi hari ini melayani Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kepada kita, karena Allah adalah benar dan Allah sungguh-sungguh luar biasa. Allah menunjukkan jalannya supaya seperti kita dan keluarga kita masing-masing tidak tersesatkan di jalan, tetapi Tuhan akan menopang dan memberikan keagungan di dalam kehidupan kita. Dan Allah sudah mempercayakan kita bahwa kita umatnya sudah ditebus menjadi keluarga Allah. Kita akan memuji nama Tuhan, keluarga Allah. Kami
111. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalimat yang mendorong keluar, Bapak Ibu sekalian, kalimat yang mendorong ke dalam. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kebajikan Allah, haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatan yang aib, yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan-kekuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebesaran dan keadilan, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Amin. Dalam firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kita ke dalam bait Allah supaya kita menjadi umat-umat Allah yang dipercaya. Silakan duduk. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan memuji nama Tuhan, karya terbesar. Hanya
kasih Tuhan. Kami persilakan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Terima kasih waktu yang diberikan kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami mau menyaksikan cinta kasih Tuhan berbuah pujian bersama keluarga. Kita mengaminkan bahwa Tuhan Yesus itu baik, sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami dan dalam hidup keluarga kami. Apapun yang terjadi dalam keluarga kami percaya Tuhan melawat dan memberikan pemulihan. Pada pagi hari ini kami mau menyaksikan cinta kasih Tuhan berjudul pemulihan keluarga.
pujian yang mengagumkan di dalam kehidupan kita, supaya seisi rumah kita boleh melayani Tuhan. Pada pagi hari ini kami secara pribadi juga mengucap syukur bahwa pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi saya pribadi. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, kami persilakan. Kalau memang belum ada, kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam hati kita rindu akan memuliakan Tuhan dan rindu akan taburan firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Tuhan, aku rindu. Ketika kami pagi ini boleh ada di hadirat-Mu,
ketika kami boleh datang memuji, menyembah dan melakukan Engkau, memberikan pengakuan kami melalui nyanyian kami bahwa Engkau adalah Allah yang sudah menolong memberkati hidup kami. Kiranya nyanyian hidup pujian kami sungguh menjadi dupa yang berbau harum di hadirat Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, korban yang berkenan kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami dan kami tidak akan pernah mampu membalas setiap cinta kasih Allah dalam hidup kami. Kecuali diri kami datang mempersembahkannya untuk menjadi Allah kemuliaan Tuhan. Hari ini kami mau bersyukur kembali ada kesempatan bagi kami untuk belajar membaca firman-Mu. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, membantu kami untuk boleh mengerti, memahami. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang akan berbicara berkata-kata kepada kami, menjelaskan dan menyampaikan kepada kami isi hati Tuhan bagi setiap kami, bagi setiap keluarga kami. Karena kami rindu hidup kami ingin diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh menikmati kebahagiaan tidak dengan kekuatan kami, tetapi di dalam berkat daripada Tuhan sendiri. Tenangkan hati kami, pikiran kami yang mengelantur kemana-mana oleh karena berbagai hal, baik karena beban pergumulan, persoalan kami, atau karena sukacita kami yang lain. Dan pada kesempatan ini, sungguh Roh Tuhan yang memiliki hati, pikiran, dan perasaan kami, sehingga tidak seorang pun di antara kami boleh berpisah meninggalkan rumah Tuhan ini tanpa diberkati oleh Tuhan. Lebih lagi untuk mempersiapkan hati kami untuk menerima jamuan kasih Allah melalui perjamuan kudus, melalui roti dan anggur yang dilayangkan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, berbicara berkata-katalah kepada kami oleh Roh Kudus-Mu, karena kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari Mazmur 128. Ayat 1 sampai ayat 6. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya mengajak kita untuk membaca secara bergantian. Saya memulai ayat pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur 128 mulai dari ayat 1. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Apabila engkau makan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang-orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan biarlah anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Amin. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita. Saudara Bapak Ibu, Salam. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, bahagia selalu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah tema renungan kita pagi hari ini, yaitu keluarga yang bahagia. Tentu saja Bapak Ibu, setiap kita, setiap keluarga kita ingin atau merindukan keluarga yang bahagia.
keluarga yang ideal. Apa itu bahagia, Bapak Ibu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu, kata bahagia itu artinya suatu keadaan senang, tentram, beruntung. Itulah bahagia. Keadaan senang, tentram, beruntung. Dengan kata lain, Bapak Ibu, bahagia artinya bebas dari masalah. Bebas dari masalah ini diupayakan oleh setiap orang, diupayakan oleh setiap keluarga, diupayakan oleh setiap kita. Bebas masalah itu kiranya ada dalam keluarga kita. Dan saudara Bapak Ibu, bebas dari masalah itu, ada banyak orang memberikan pemahamannya, Bapak Ibu, mencarinya dengan berkata, bila memiliki harta yang melimpah. Kalau memiliki harta yang melimpah, pasti akan bahagia. Bila semua sehat, artinya dalam keluarga tidak ada yang sakit-sakitan. Jangankan sakit berat, flu pilek saja barangkali tidak ada dalam keluarga kita. Ada yang berkata, Bapak Ibu, keluarga itu rukun. Nah, itu kerinduan kita, Bapak Ibu. Artinya apa? Hubungan suami istri tidak ada masalah. Orang tua dengan anak-anak baik-baik saja. Tidak ada pergumulan di tengah-tengah keluarga. Semuanya damai saja. Semuanya tentram saja dan lain sebagainya. Tidak ada konflik dalam keluarga kita. Dengan lain kata, Bapak Ibu, keluarga kita bebas dari masalah. Semuanya yang ada itu yang kita rindukan dalam keluarga kita. Itulah keluarga yang bahagia. Itulah keluarga yang ideal, yang diangan-angankan. Punya ini dan itu. Segala sesuatu kita punya. Segala kebutuhan tercukupi. Aman dalam keluarga. Sehat selalu. Tidak ada konflik dan lain sebagainya. Saudara Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan ini tadi, kira-kira kita punya keluarga yang seperti itu kan? Amin. Semuanya nggak pernah kita bergumul dengan keluarga, nggak pernah sakit. Apakah semuanya sempurna ada? Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kenyataannya Bapak Ibu, kita semua iri melihat orang lain. Kenyataannya kita iri melihat orang lain. Kita membanding-bandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Karena apa? Kita melihat diri kita, keluarga kita, sepertinya keluarga saya itu lebih berbahagia dari keluarga saya. Itu yang kita lihat dalam diri kita. Kita melihat keluarga kita dan keluarga orang lain melebihi keluarga kita. Kita bisa melihat keluarga kita, keluarga orang lain itu lebih bersuka cita dari keluarga kita. Kita melihat semuanya itu, sehingga kita mulai berkata kepada pasangan kita, kalau suami dia berkata, keluarga itu ya hebat ya, mereka bahagia ya, dan bla-bla-bla. Lalu mama juga berkata, wah, keluarga mereka itu ya bahagia ya, karena ini dan lain sebagainya. Lalu anak-anak kita bisa berkata kepada temannya, kamu bagus ya, keluarga kalian bahagia ya, kalian tenang ya, orang tua kalian senang ya, dan lain sebagainya. Mengapa bisa demikian Bapak Ibu? Dalam kenyataan hidup, pada akhirnya kita tidak merasa bahagia. Mengapa Bapak Ibu? Karena apa? Karena sesungguhnya
Memang tidak ada keluarga yang ideal. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang semuanya ada. Tidak ada keluarga yang tidak pernah ada pergumulan dalam keluarga. Tidak pernah ada keluarga yang tidak pernah bermasalah dengan pasangan suami istri, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan anak bersaudara dan lain sebagainya. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada keluarga yang sempurna. Lalu kalau tidak ada keluarga yang sempurna, kita akan berkata, untuk apa kita membicarakannya pagi ini? Bukan? Buat apa kita merenungkan firman Tuhan? Kalau tidak ada keluarga yang sempurna, buat apa? Tidak ada keluarga yang betul-betul bebas dari pergumulan, bebas dari masalah tadi. Tidak ada keluarga yang sehat semuanya. Tidak ada. Tidak ada keluarga yang tanpa masalah. Tidak ada keluarga yang tentram senantiasa. Tidak ada keluarga yang aman senantiasa atau damai selalu. Sebaliknya Bapak Ibu, kita sadar bahwa keluarga kita ada masalah. Kita sadar keluarga kita ada masalah. Dan sekali lagi, kalau demikian Bapak Ibu, tidak ada keluarga yang bahagia. Tidak ada keluarga yang betul-betul bebas dari masalah. Apa pentingnya kita membicarakannya pagi ini? Apa pentingnya kita untuk merenungkannya pagi ini? Saudara Bapak Ibu, jangan salah. Kita belajar pagi hari ini. Kita merenungkan yang pagi ini. Karena Tuhan ini, saudara dan saya, ingin memilikinya. Amin. Tuhan ingin supaya kita semua memiliki keluarga seperti itu. Ia mau supaya hidup kita diberkati. Dan tentunya bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah Allah. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah Allah. Bagaimana kita dapat memilikinya, saudara Bapak Ibu? Untuk memiliki keluarga yang bahagia itu, untuk dapat menikmatinya, hanya ada satu cara, yaitu bila saudara dan saya, bila kita semua takut akan Tuhan. Hanya satu. Bila kita semua memiliki takut akan Tuhan, atau memiliki rasa hormat kepada Tuhan, tidak ada yang lain Bapak Ibu. Ayat 1 Bapak Ibu dikatakan tadi, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita menaruh rasa hormat yang sungguh kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, kita akan mempunyai keluarga yang bahagia. Kita akan mempunyai keluarga yang berkemenangan dalam menghadapi masalah. Bahkan menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi gereja. Karena kita memiliki rasa hormat yang sungguh kepada Tuhan, kita akan memiliki keluarga yang berkemenangan menghadapi masalah. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua mempunyai gambaran tentang apa itu bahagia tadi. Gambaran tentang kebahagiaan itu yang namanya cita-cita, keinginan. Itulah gambaran kita. Oh, kalau saya menikah dengan orang itu, aku akan bahagia. Oh, kalau aku memiliki ini. Oh, kalau kami memiliki yang itu dan ini, pasti kami akan bahagia. Kami akan memiliki kebahagiaan dalam keluarga kami. Saudara Bapak Ibu pernah mendengar namanya Raja Midas? Kalau belum pernah saya ceritakan kepada kita karena merasa takut. Saudara Bapak Ibu, Raja Midas adalah seorang raja yang sangat baik dalam memerintah rakyat. Ia sangat jujur dan adil. Namun ada satu kelemahan dari Raja Midas ini Bapak Ibu, yaitu dia
terlalu cepat tergoda kalau mana ia melihat benda-benda yang bernuansa emas. Dia cepat tergoda untuk itu. Sehingga Bapak Ibu, semua istananya, isi istananya itu dipenuhi dengan benda-benda yang terbuat dari emas. Nah, suatu hari Bapak Ibu, Raja Midas ini meminta kesaktian kepada dewa Dionysus. Ia meminta kesaktian dengan satu tujuan Bapak Ibu, supaya apapun yang bisa dia pegang, dia ubah benda itu boleh menjadi emas. Ajaib. Doanya dikabulkan. Doanya diberikan. Maka dengan sukacita dan hati yang penuh dengan deg-degan Bapak Ibu, ia pulang dan ia mencoba kesaktian itu. Lalu begitu ia masuk di depan pintu pagar istana Bapak Ibu, itu gerbang itu dia pegang. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ajaib. Besi dari pagar istana itu berubah jadi emas. Hatinya senang. Dia teruskan memegang pagar-pagar istana itu, berubah jadi emas. Dia memegang pokok bunga, berubah jadi emas. Ada satu pohon di depan istana, dan ia mencoba apakah pohon itu bisa berubah jadi emas. Lalu dia memegang. Wah, ternyata Bapak Ibu, pohon itu juga berubah jadi emas dan daun-daunnya berubah jadi emas Bapak Ibu. Betapa bahagianya dia. Ia melihat sekeliling taman di istana itu berkilau emas. Lalu ia mau masuk ke dalam istana. Ia memegang pintu istana, berubah jadi emas. Ia pegang jendela, berubah jadi emas. Semua perabotan itu, meja, kursi, dipegangnya Bapak Ibu dan berubah jadi emas. Saudara Bapak Ibu, betapa senangnya dia berkilau istana itu. Maka ia mulai kelelahan dan ingin menikmati air. Dia mengambil segelas air, dan ajaibnya Bapak Ibu, air itu berubah jadi emas. Kagetnya. Dan dia mengambil apel untuk dimakan. Ajaib juga, apel itu berubah jadi emas. Mulai bingung Bapak Ibu. Mulai dia merasa takut, karena dia tidak bisa makan dan tidak bisa minum Bapak Ibu. Semuanya berubah menjadi emas. Dan Raja Midas ini mulai ketakutan melihat semua benda-benda dan apa yang ada di istana itu tadi. Dia berteriak, Dionysus, ambil kesaktian ini. Kedengaran dari istri dan anak. Maka istri dan anak datang melihat dia, dan tanpa disadari dia merangkul istri dan anak-anak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Seketika istri dan anak berubah menjadi patung emas. Begitu dia melihat, dia terlepas di kursi emasnya Bapak Ibu. Lalu dia duduk. Dan apa jadinya Bapak Ibu? Dia mulai senyum-senyum. Dia ketawa sendiri. Dan matanya menerawang tanpa arah. Matanya kosong. Dan dia hanya berkata, oh semua emas, oh semua emas, dengan senyum-senyum. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya satu Raja Midas, tetapi ada banyak yang suka berdaya sendiri, menempatkan kebahagiaan kalau menunggu segala sesuatu. Mengapa kita tidak pernah menikmati kebahagiaan dalam hidup kita? Ini adalah masalah persepsi. Ini adalah masalah kita keliru melihatnya.
Kita salah melihat tentang kebahagiaan itu. Kita tidak pernah bisa menikmati kebahagiaan karena kita melihat kebahagiaan itu dari apa yang bisa kita pegang, dari apa yang bisa menyenangkan hati kita. Itu yang membuat kita tidak menikmati kebahagiaan itu. Kita hanya terfokus melihat apa yang kelihatan. Kita hanya terfokus kalau mana kita memiliki yang lebih daripada itu lagi. Sehingga membuat kita tidak pernah mau bersyukur dan tidak terfokus dari apa yang sudah kita punya. Tapi kita terfokus pada apa yang belum kita punya. Itu membuat kita tidak menikmati kebahagiaan dalam keluarga kita. Saudara Bapak Ibu, dalam hal ini kita hanya bisa melihat kebahagiaan itu dengan jelas ketika kita melihat kehidupan kita dari cara Allah melihat diri kita. Kita hanya dapat menikmati kebahagiaan itu Bapak Ibu ketika kita melihat kehidupan dari cara Tuhan melihat. Ketika kita melihat dengan mata rohani, maka kita akan belajar yang yang benar-benar penting dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kita dapat melihat dengan kacamata rohani, maka kita akan belajar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Karena kebahagiaan sejati itu Bapak Ibu bukan dari apa yang di luar, tetapi apa yang di dalam. Kebahagiaan bukanlah masalah keberuntungan Bapak Ibu. Karena kebahagiaan itu Bapak Ibu tidak ada tipuan di dalamnya. Kebahagiaan itu tidak ada pelesan di dalamnya. Tapi kebahagiaan itu ada di dalam, bukan yang di luar. Maka kebahagiaan sejati adalah kehidupan karena iman yang menimbulkan kepuasan dari apa yang Tuhan perbuat bagi kita semua. Itulah kebahagiaan. Kita puas dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita karena iman kita kepada Dia. Perhatikan Bapak Ibu dalam ayat 1. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu, apa sih itu artinya takut akan Tuhan? Pasti kita sudah mengerti dan memahaminya Bapak Ibu. Takut akan Tuhan itu bukan sekedar kita takut seperti maling, dia gemetar karena polisi ada di sampingnya. Sementara polisi itu tidak mengerti apa-apa bahwa orang itu adalah maling. Jadi tadinya orang ini sangar, tadinya dia seperti macan, tapi karena ada polisi Bapak Ibu, dia bersikap seperti kucing manis Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Atau takut Tuhan itu Bapak Ibu tidak seperti kita takut malam-malam lewat kuburan. Ya, apa ada Bapak Ibu yang takut lewat kuburan malam-malam Bapak Ibu? Ya seperti apalagi kalau sudah malam-malam dan ada bunyi misalnya Bapak Ibu yang bunyi anjing yang agak menjauh Bapak Ibu ya. Aduh, kalian yang kita ini mulai berdiri ketakutan Bapak Ibu ya. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Tetapi takut akan Tuhan artinya kita menghormati Dia. Takut akan Tuhan kita menjunjung tinggi Dia. Artinya kita mendengarkan Dia. Kita memberikan kepedulian kita kepada Dia. Kita memberikan dengan kesungguhan. Kita mengakui Dia bahwa Dia adalah pribadi yang kudus. Dan kekudusan itu kita tetap menghormati Dia. Karena itu ketika kita menghormati Dia bahwa Dia adalah pribadi yang kudus itu, maka Dia harus menjadi pusat dari seluruh hidup kita. Maka Dia menjadi pusat dari titik awal segala karya kita. Segala aktivitas kita, Dia adalah menjadi titik pusat dan awal dari seluruh apa yang bisa kita kerjakan dalam seluruh hidup kita. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Saudara Bapak Ibu, itulah sebabnya kita membaca mengingat tadi firman Tuhan yang dibaca dalam Kolose 1 ayat 18 tadi. Dikatakan, ialah kepala tubuh. Paulus berkata kepada jemaat di sana, yaitu jemaat. Ialah yang suluh, yang pertama bangkit dari orang mati,
sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Dikatakan, Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Nah, saudara Bapak Ibu, takut akan Tuhan itu akan membuat kita hidup menurut jalan yang ditunjukkannya pada akhirnya. Kita memiliki rasa hormat kita kepada Tuhan, itu akan menentukan perilaku kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita memiliki rasa hormat kepada Tuhan, artinya kita menghormati Tuhan dalam hidup kita, kita takut akan Tuhan, itu akan menentukan perilaku kita setiap hari. Ketika kita sungguh-sungguh memiliki rasa pengenalan takut akan Tuhan, ketika kita memiliki rasa hormat kepada Tuhan, maka harus kita berpikir, kita harus merenungkannya, dan kita harus melakukan segala sesuatu dengan satu tujuan saja, yaitu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kehormatan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Saudara Bapak Ibu, ketika kita melakukan semuanya itu, maka ada janji berkat Tuhan bagi kita semua. Ada janji berkat Tuhan bagi keluarga saya, bagi keluarga Bapak Ibu, dan keluarga kita semua. Berkat Tuhan itu Bapak Ibu yang pertama, di dalam ayat 2, orang itu diberkati Tuhan di dalam dia bekerja mencari nafkah. Ketika kita memiliki pengenalan takut akan Tuhan, orang itu atau mereka atau kita diberkati Tuhan ketika kita mencari nafkah. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudara Bapak Ibu, karena itu ketika Tuhan mau memberkati kita ke sana, maka biarlah kita bekerja, biarlah kita mencari nafkah dengan cara yang jujur. Bekerja dengan kejujuran, bekerja dengan ketekunan, keuletan yang disertai dengan kejujuran. Mungkin bagaimana kita berdagang misalnya, berdagang berjualan dengan jujur, tidak dengan tipuan. Dan ketika kita melakukan itu, di sanalah berkat Tuhan diberikan kepada kita. Kalau mana kita menjadi seorang yang mengikuti orang untuk bekerja, bekerjalah dengan setia, bekerjalah dengan sukacita. Lakukan pekerjaan itu dengan sukacita tanpa sungguh-sungguh. Kita harus melakukan. Mungkin kita berpikir Bapak Ibu pendapat kita kecil. Mungkin kita berkata, aku hanya begini ya. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, kalau kita rajin, kalau kita jujur, kalau kita setia dalam pekerjaan kita melakukannya dengan sukacita. Karena dasarnya rasa hormat kepada Tuhan. Jangan lupa, upah besar. Upah kita besar. Dalam pekerjaan ini Bapak Ibu, maka baik itu sebagai pekerja atau orang yang menjadi sebagai tuan, tapi kita juga bisa belajar Bapak Ibu, harus menjadi tuan yang baik. Mengapa Bapak Ibu? Jangan kita lupa. Karena apa? Karena kita harus menjadi saksi bagi Tuhan. Mari kita membuat Tuhan tersenyum Bapak Ibu dalam hidup kita. Mari kita menjadikan Tuhan tersenyum melihat kesaksian hidup kita. Dan jangan lupa, kalau melihat senyumnya Tuhan terhadap saudara, hati saudara akan puas. Sebab apa? Tuhan akan berkata, aku memberkati engkau anakku. Dan ketika Tuhan berkata, aku memberkati engkau anakku, itulah kebahagiaan kita. Yang kedua, bahwa ada berkat bagi kita ketika kita sungguh menghormati Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati kita ketika kita menghormati Tuhan dalam hubungan suami istri, dalam keluarga kita.
Dalam ayat 3 Bapak Ibu dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Oh, haleluya. Pasangan kita diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita perlakukan pasangan kita sebagai hadiah daripada Tuhan. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, perlakukan pasanganmu sebagai hadiah terindah daripada Tuhan. Perlakukan dia. Usahakan selalu mendoakannya. Usahakan selalu mengasihinya. Pasti dia sehat Bapak Ibu. Baik itu istri, baik itu suami. Mengapa Bapak Ibu? Jangan kita lupakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kesenangan pribadi kita. Dan pasangan kita itu adalah teman pewaris dari kasih karunia Allah. Inilah berkat bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Ketika kita menghormati Tuhan dalam hubungan suami istri. Yang terakhir Bapak Ibu, bahwa Tuhan memberkati kita ketika kita menghormati Tuhan di dalam kita mendidik anak-anak kita. Tuhan akan memberkati kita dan anak-anak kita. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kita mendidik anak-anak, mari kita tanya, apa yang mereka lihat dari hidup kita? Mari kita tanya dalam diri kita, apa yang diajarkan, apa yang kita ajarkan bagi anak-anak kita? Apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Bapak Ibu, ada sebuah catatan dari buku yang saya baca Bapak Ibu, dari buku Warisan Abadi. Ada tentang dua orang yang hidup dalam kurun waktu yang bersamaan di abad ke-18. Barangkali Bapak Ibu sudah mendengarkannya Bapak Ibu, tetapi izinkan saya untuk menyampaikan kepada kita kembali. Satu yang bernama Jonathan Edward, itu seorang rohaniwan, anak dari seorang pendeta. Ia dari keluarga yang taat. Ia menikah dengan seorang wanita yang sangat setia kepada Tuhan. Dan mereka meninggalkan warisan yang bentuknya sama sekali berbeda dari warisan harta benda. Warisan yang mereka berikan kepada anak-anak mereka rupanya adalah warisan rohani. Bapak Ibu, dari penelusuran yang dilakukan Bapak Ibu untuk keturunan mereka ini, pertama Bapak Ibu, dari keturunan Jonathan Edward ini, pertama 300 orang menjadi pendeta. Ada misionari, ada guru teologi, ada dosen teologi. 300 keturunannya. Yang kedua, 120 orang menjadi profesor di bidang akademis. Sangat luar biasa. Ketiga Bapak Ibu, 110 orang menjadi pengacara. Kemudian lebih 60 orang menjadi dokter. Kelima, lebih 60 orang menjadi pengarang buku bermutu di Amerika. Kemudian 30 orang menjadi hakim. Ketujuh, ditulis 14 orang menjadi rektor universitas. 8, banyak yang menjadi pemilik pabrik raksasa di Amerika. Dan ke-9, 3 orang menjadi Kongres Amerika. Dan ke-10, 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Ini adalah keturunan dari Jonathan Edward, seorang rohaniawan yang takut akan Tuhan. Suami istri takut akan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, bernama Max. Dia bukan seorang beriman, tidak punya prinsip dalam hidupnya. Demikian juga istrinya, bukan seorang beriman dan tidak punya prinsip dalam hidup mereka.
Warisan yang mereka berikan kepada keturunan mereka ketika diselidiki Bapak Ibu, yang pertama, dari 1.200 orang keturunan mereka, ada 440 orang hidup dalam pesta orang. Yang kedua, 310 orang menjadi gelandangan dan peminta-minta. Ketiga, 190 orang menjadi pelacur. Keempat, 130 orang menjadi narapidana. Kelima, 100 orang menjadi pecandu minuman keras. 60 orang menjadi mempunyai kebiasaan mencuri. 55 orang menjadi korban pelecehan seksual. Dan 7 orang menjadi pembunuh. Dan kata lain Bapak Ibu, keturunan dari Next Gen ini tidak satupun keturunan yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakatnya pada waktu itu. Berbeda dari keluarga Jonathan Edward yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi masyarakat dan gereja. Saudara Bapak Ibu, sekali lagi, semua kita ingin memiliki keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu bukan hanya keluarga yang kita nikmati hari ini, dan kita ingin supaya generasi berikutnya, generasi yang dipakai oleh Tuhan. Maka pertanyaannya kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah kita lakukan untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan? Apa yang sudah kita tunjukkan untuk menyatakan rasa hormat kita kepada Tuhan? Dan yang kedua, apa yang sudah kita ajarkan, kita wariskan bagi keluarga kita dan bagi anak kita? Mari kita belajar menghormati Tuhan di dalam seluruh hidup kita, dalam keluarga kita, dalam relasi kita sebagai suami istri, dalam relasi kita dalam pekerjaan kita, maupun dalam relasi orang tua dengan anak. Di sanalah kita kuduskan dan muliakan nama Tuhan. Kita menjunjung tinggi dan menghormati Tuhan. Dan di sana Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih berita firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Kami bersyukur karena kebahagiaan kami tidak ditentukan oleh segala fasilitas yang kami nikmati dalam hidup kami. Apa yang kami nikmati hari ini adalah sebagai wujud dari setiap karya-karya Allah dalam hidup kami, sebagai wujud dari pemberian-pemberian Allah bagi kami. Tetapi kebahagiaan kami adalah ketika Tuhan menjadi kepala dan tuan atas rumah tangga kami, menjadi Tuhan yang berkuasa dalam keluarga kami, Tuhan yang ada, yang kami kuduskan dalam relasi kami, di dalam kami berkarya, di dalam kami membangun hubungan suami istri, menghormati Tuhan dalam hidup kami, dan di dalam kami mendidik anak kami. Untuk itu kami berkati firman-Mu yang sudah kami dengar bagi kami. Seberapa jauh kami mengerti memahaminya, kami mohon kiranya Allah Roh Kudus memeteraikannya dalam hati kami, dan kami boleh hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucapkan syukur. Amin. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan segera masuk di dalam perjamuan kudus. Dan sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saya membacakan kepada kita kitab perjamuan kudus yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, Bapak Ibu. Dalam 1 Korintus pasal 11, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita menerima itu sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita, bahwa Ia telah memberikan tubuhnya dipakukan pada kayu salib dan menumpahkan darahnya, supaya kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan untuk beroleh hidup yang kekal. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, itu artinya Bapak Ibu bahwa kita sedang memberitakan kepada dunia tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita merayakan persekutuan kita dengan Allah Tritunggal, dan juga persekutuan di antara kita sebagai anggota-anggota dari satu tubuh. Kita merayakan perjamuan kudus sambil percaya akan janji Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang tertulis dalam Injil Matius. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama kamu dalam kerajaan Bapa. Dengan demikian, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, itu merupakan suatu tanda dan meterai dari kasih setia Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sebelum kita menerima roti dan anggur ini, karena tanpa kita sadari kita gagal dan gagal. Dan pada kesempatan ini, mari kita mohon kasih Tuhan bagi kita semua dan mengampuni dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, setiap kali kami merayakan perjamuan kudus ini, kami menyadari diri kami bahwa kami adalah manusia berdosa di hadapan Kau. Kepada Engkau Tuhan, kami datang membawa diri kami, dan kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu boleh berkarya dalam hati kami, agar dengan iman kami boleh mempersembahkan tubuh kami menjadi korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kenyangkanlah kami ya Tuhan, dan segarkanlah hati kami yang menanggung beban berat dengan roti hidup itu. Kuatkanlah hati kami supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kami dan Kristus di dalam kami. Biarkanlah kami dan anugerahkanlah kepada kami iman yang teguh, bahwa Engkaulah Bapa yang penuh pengasihan, yang tidak berbuat kepada kami setimpal dengan dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu, anugerahkanlah kami supaya kami mendapatkan penghiburan dalam kami memikul salib, menyangkal diri kami, dalam kami bersaksi sambil memandang kepada Tuhan, baik dalam suka maupun dalam duka kami, sambil kami menantikan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus yang akan menjemput kami masuk dalam kehidupan yang kekal itu. Amin.
Saudara Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan. Saudara Bapak Ibu, roti dan anggur perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan bagi jemaat yang sudah dewasa, yang sudah disediakan atau sudah ditulis, dan tidak diperkenankan diberikan kepada anak-anak. Dan bagi mereka yang sedang penggembalaan khusus, tidak diperkenankan untuk mengambilnya. Marilah, karena semuanya sudah tersedia. Roti yang kami pecah-pecahkan ini menunjukkan kepada kita tentang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dihancurkan demi pengampunan dosa kita. Cawan minuman syukur ini menunjukkan kepada kita tentang darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah ditumpahkan di atas kayu salib demi pengampunan dosa kita. Bagikanlah kepada mereka.
Ambillah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dihancurkan untuk pengampunan yang sempurna. Makan. Mari kita angkat anggur yang ada di tangan kita. Ambillah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan demi pengampunan yang sempurna. Minumlah. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk roti dan anggur perjamuan ini. Mohon kesediaan Bapak Gembala memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena pada pagi ini Tuhan kembali Tuhan mengingatkan kami manusia yang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap kami yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh pengorbanan Kristus di atas kayu saliblah kami boleh menerima kehidupan yang kekal ini. Dan saat ini Tuhan, kami sudah melaksanakan perjamuan kudus, di mana kami mengingat pengorbanan Tuhan itu. Biarkanlah kami boleh memaknainya dengan benar di dalam hidup kami Tuhan. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus ini telah menyatu dengan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa kami ini. Boleh benar-benar terus membawa kami di dalam kehidupan kami yang boleh mencerminkan Tuhan. Dan biarkanlah kami boleh menjadi Kristen-Kristen sejati yang terus memberitakan Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat silakan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita dan kita akan mengangkat setiap syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena begitu besar karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami boleh kembali menikmati hadirat Allah di dalam ibadah minggu. Kami juga boleh menikmati perjamuan kudus, di mana kami boleh kembali diingatkan bahwa kami manusia berdosa yang telah ditebus oleh darah Kristus. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu di dalam kehidupan kami manusia yang berdosa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, izinkan kami untuk berdoa dan memohon kepada Engkau di dalam syafaat kami ini Tuhan. Kami mau berdoa dan menyerahkan keluarga-keluarga Kristen yang ada di GKK ini Tuhan. Mari Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini. Kiranya firman Tuhan yang telah meneguhkan kami pagi ini boleh kembali mengingatkan kami bahwa keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang memberikan tempat tertinggi kepada Kristus sebagai kepala, sehingga kami boleh mengingat bahwa tidak ada keluarga yang berbahagia di dalam dunia ini jikalau tidak meletakkan Kristus sebagai kepala keluarga.
Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan. Terutama kami sebagai imam di dalam keluarga kami. Kami boleh terus mengingatkan istri anak-anak kami untuk hari demi hari semakin mencintai Tuhan dan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya dan meletakkan Tuhan di posisi yang paling tinggi di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, kami juga menyerahkan setiap pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga yang ada saat ini Tuhan. Kami tidak lepas dari setiap pergumulan, persoalan yang harus kami hadapi. Kami bersyukur untuk setiap pergumulan-pergumulan yang datang dalam kehidupan kami. Bahkan ada yang datang silih berganti dalam keluarga kami Tuhan. Karena dengan persoalan dan pergumulan ini, kami semakin dimurnikan di dalam Tuhan. Dan kami semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolonglah ya Tuhan, kuatkan, teguhkan kami. Sehingga melalui kami menghadapi setiap persoalan ini Tuhan, kami tetap dapat berdiri tegak oleh karena kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menolong kami menyelesaikan setiap persoalan demi persoalan. Terima kasih Tuhan, pagi ini juga izinkan kami menggumuli keluarga kami yang kami cintai Tuhan, yang masih belum seiman dengan kami Tuhan. Tidak mudah Tuhan, tetapi bukan berarti tidak bisa kami terus bersaksi di tengah-tengah keluarga kami. Baik kepada suami kami, baik kepada orang tua kami, baik kepada istri kami, baik kepada mertua kami, baik kepada menantu kami, dan keluarga-keluarga kami yang lainnya yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Kami berdoa, mampukan kami Tuhan, berikan kami keberanian sehingga kami berani bersaksi tentang Engkau di tengah-tengah keluarga. Karena kami rindu bahwa setiap kami baik suami istri dan seluruh keluarga kami diselamatkan. Dan kami juga dapat mengetahui bahwa setiap keluarga-keluarga yang telah diselamatkan ini juga akan memiliki keturunan-keturunan yang luar biasa di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dan menyerahkan setiap aktivitas gerejawi yang ada di Takaboru. Berkatilah ya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan setiap pengurus dan juga aktivis yang ada. Biarlah bersahati dengan gembala dan juga seluruh jemaat kami boleh melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Kami juga berdoa bagi calon-calon pengurus masa periode yang akan datang di 2023 sampai dengan 2025. Berkatilah hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau taruh beban yang sama untuk bersama-sama melayani Engkau di gereja-Mu ini Tuhan. Tidak lupa juga ya Bapa, kami berdoa untuk rencana yang dekat ini adalah merayakan Natal bersama-sama. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah dipilih di dalam kepengurusan panitia Natal. Berkatilah mereka, berikan kesatuan hati, berikan kemampuan sehingga satu tujuan kami ya Tuhan, melaksanakan Natal di tahun ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa juga kami berdoa bagi anak-anak kami Tuhan, anak-anak yang akan melanjutkan tongkat estafet di dalam jemaat yang ada. Mari mampukan kami orang tua, mari mampukan kami gembala, mari mampukan kami pengurus dan aktivis untuk terus membimbing, membina, mengarahkan anak-anak kami di dalam hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Berkatilah anak-anak kami dari SD sampai di perguruan tinggi. Tuhan, kami menyerahkan masa depan mereka sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian tengah semester ataupun yang akan melaksanakannya di hari esok, Tuhan berkati mengurapi mereka sehingga setiap mata pelajaran yang telah mereka dapatkan dari guru dapat mereka memberikan jawaban-jawaban yang baik dan benar di dalam setiap ujian tengah semester yang mereka ikuti Tuhan sampai selesainya. Tolong ajarkan juga bahwa anak-anak kami boleh mengerjakan dengan jujur, tidak menyontek, tidak bertanya, dan tidak melakukan hal-hal yang lain. Tuhan menolong dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan setiap pekerjaan jemaat-Mu
yang ada Tuhan, mari memberkati setiap hamba-hamba-Mu. Biarkanlah ternak, ladang, sawah mereka, dan setiap mereka yang Tuhan percayakan sebagai wirausaha, mereka yang mengajar, bahkan mereka yang sedang bekerja di luar dan di Blitar maupun di luar negeri, Tuhan memberkati mereka. Apapun bentuk dan jenis pekerjaan yang sedang dilaksanakan, kami percaya bahwa Tuhan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa bagi Gereja Kristen Dalam Kudus di wilayah Blitar secara khusus Tuhan, dan secara umum di seluruh Indonesia dari Sumatera sampai Papua. Mari memberkati terus pakai Gereja Kristen Dalam Kudus, juga Yayasan Kristen Dalam Kudus melalui sekolahnya untuk terus menciptakan generasi-generasi yang takut akan Engkau ya Tuhan. Memberkati pribadi, lepas pribadi hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan utus untuk melayani di setiap pos, di setiap gereja-gereja dewasa. Tuhan memberkati, dan biarkanlah Tuhan mengaruniakan karunia untuk terus menjawab, untuk mampu menjawab setiap tantangan-tantangan di dalam pelayanan di wilayahnya masing-masing. Di wilayah Blitar kami serahkan Tuhan setiap pos dan gereja dewasa dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah kami boleh bersinergi dengan gereja-gereja setempat, denominasi lain, untuk kami boleh terus menjadi pembawa berita Injil, sehingga di dalam pelayanan di suku Jawa mancanegara ini semakin banyak jiwa yang dimenangkan demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, dengar dan sambutlah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, serta Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kita sudah melaksanakan perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Bapak Sosa yang sudah memimpin kami di dalam perjamuan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkati kita sekalian. Dan terima kasih juga kita sudah berdoa syafaat bersama-sama di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan mendengar setiap doa syafaat kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terlebih dahulu ada ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Amin. Untuk mengiringi kantong persembahan pada pagi hari ini, kita akan memuji nama Tuhan. Ku bawa persembahan. Janganlah jemu
Mari sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sembah, hormat, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, di mana ibadah pada pagi hari ini, ibadah raya juga berlangsungnya sakramen perjamuan kudus. Tuhan telah pimpin awal, pertengahan hingga kami boleh mengakhirinya, sehingga ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur ya Tuhan, oleh karena kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh tertanam di setiap hati kami, sehingga kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan sekiranya ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga sudah minum anggur dan makan roti. Ini semua karena lambang tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib. Kiranya ini semua boleh terus mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, di mana Tuhan telah rela berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman ini ya Tuhan. Berkati setiap pelayanannya, berkati di setiap kehidupannya, berkati keluarganya. Apapun yang hamba-Mu butuhkan, Tuhan yang akan selalu menyediakannya. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami juga membawa sedikit berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Ini semua tidak sebanding apa yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Akan tetapi Tuhan melihat hati kami, dengan ketulusan hati kami memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kiranya Tuhan berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Dan biarlah boleh dikelola oleh bendahara dengan sebaik mungkin. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar lagi kami juga hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai setiap perjalanan kami, sehingga kami boleh datang di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Juga kami serahkan Bapak Pendeta Sosa yang akan pulang ke Pogaji ya Tuhan, dengan menaiki kendaraannya. Kiranya Tuhan setiap kendaraan yang dinaikinya itu semua dalam kendali Tuhan, dan antarkan Bapak Pendeta Sosa sampai ke rumahnya, bertemu keluarganya dengan keadaan sehat dan selamat. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga serahkan untuk dalam satu hari aktivitas kami ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Lebih-lebih dalam satu minggu yang hendak kami jalani, kiranya Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di akhir ibadah pada pagi hari ini, kita akan mengujikan pujian doksologi. Kami undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri dan untuk warga jemaat nanti untuk bersulis dan doa berkat untuk anak-anak.
surga, terima kasih dari awal hingga kami boleh mengakhiri ibadah ini. Engkau ada di tengah-tengah kami serta sudah menolong dan telah memberkati kami semua. Dan sekarang kami akan meninggalkan rumah Tuhan ini. Kami akan kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik di tengah-tengah rumah tangga kami, pekerjaan kami, pergaulan kami, bahkan dalam seluruh aktivitas kami yang lain. Ya Tuhan, kami mohonkan rahmat-Mu bagi setiap kami. Biarlah sebagaimana pertolongan dan kasih sayang dan segala berkat pemeliharaan Tuhan yang sudah kami alami, sudah kami rasakan dan nikmati di sepanjang hari-hari, sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Biarlah demikian, bahkan lebih daripada itu lagi, berkat pemeliharaan dan berkat yang berkelimpahan itu boleh makin nyata bagi setiap kami dalam kami memasuki hari-hari depan kami. Karena itu ya Tuhan, mari berkatilah hidup seluruh sidang jemaat-Mu. Berkatilah mereka di rumah, di perjalanan dan dalam pekerjaan mereka. Berkatilah mereka dan sukacita iman, pengharapan dan kesetiaan kepada Tuhan. Berkatilah mereka dan sukacita kekuatan kesehatan keluar masuk mereka di dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Berkatilah mereka dan sukacita kekuatan dan kecakapan dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab dan pengabdian mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan dalam berkat Tuhan senantiasa berhasil. Apa yang mereka tabur tanam di ladang sawah mereka boleh menghasilkan buah yang lebat. Hewan ternak yang dipelihara boleh berkembang biak dan menghasilkan senantiasa. Apa yang mereka perjualbelikan dalam urusan bisnis mereka, Tuhan berkati dan dahului segala sesuatu dan tempat-tempat apa yang sudah ada bagi mereka. Mereka sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan, berkati perusahaan di mana mereka bekerja. Bahkan Tuhan berkenan memberikan tanggung jawab besar kepada mereka dalam pemerintahan maupun non-pemerintahan. Apapun yang dipercayakan kepada setiap anak-anak-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Anak-anak kami dalam studi, dalam pergaulan dan masa depan mereka, Tuhan memberkati semua anak-anak kami. Tuhan memberkati mereka dan ketekunan belajar. Mereka boleh meraih prestasi dan masa depan mereka dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan. Seluruh kegiatan pelayanan di hari depan di tempat ini, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Hari ini kami mau bersyukur untuk saudara kami Niko yang memberikan pengakuan iman dan pengharapannya kepada Yesus Kristus dan bersedia untuk digembalakan di gereja Kristen Kalung Kudus Boro. Ya Tuhan, hamba berdoa, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing dia. Engkau mengganti dan ajar dia, ya Tuhan. Dia bertemu dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan biarlah hidupnya diberkati oleh Tuhan di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan segala harapan dan kerinduan Tuhan pimpin, Tuhan berkati hidupnya. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah berkati dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus itu yang terus mengajar dia untuk dia bertumbuh melalui pelayanan dan melibatkan diri untuk bertumbuh dan melayani di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memohonkan berkat-Mu bagi dia secara khusus. Saudara sidang jemaat, pulanglah di dalam damai sejahtera dalam seluruh hidupmu, dalam rumah tanggamu dan pekerjaanmu. Bawalah firman Tuhan yang sudah engkau dengar dan hiduplah di dalamnya, serta arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan sendiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin.